menjauhkan setiap manusia dari Tuhan. Jangan lihat cacat, jangan lihat keterbatasan. Oh, saya tidak kuat, saya tidak pintar, saya asal dari suku kecil di daerah terpencil, saya hanya anak muda, saya terlalu tua, oh saya hanya perempuan. Oh, di Papua perempuan lebih jago atletik daripada laki-laki. Perempuan bisa masuk dalam pekerjaan, profesi, sebetulnya semua. Kalau saya tanya saudara, kalau anggap perempuan selalu harus masuk dalam profesi apa? Pikir 1 detik. Mungkin banyak jawab, oh perempuan banyak guru-guru di sekolah. Perempuan banyak perawat-perawat di rumah sakit. Selalu ada jawab begitu. Kalau pergi ke Vietnam, ke Saigon atau Ho Chi Minh City sekarang namanya, semua tukang ojek perempuan. Ini perempuan-perempuan yang dulu dari dunia malam terjebak dalam sex trafficking, mereka dibebaskan dan diberi kemampuan bekerja sebagai tukang ojek. Luar biasa. Apa perempuan bisa pimpin negeri? Ya, kita sudah saksikan di sini. Dan sekarang hari ini kita akan belajar tentang Deborah, perempuan pertama yang pimpin Israel sebagai pemimpin. Jadi sama baca dari ayat Hakim-Hakim pasal 4. Kita baca dulu ayat 1-7. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya dia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim di atas Israel. Ia bisa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Ramah dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadapi dia, membawa kasus kekeluargaan, dan dia berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kadesh di daerah Naftali, lalu berkata kepada dia, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau di Gunung Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Oke, di situ kita lihat 3 hal yang terjadi pada waktu itu. Dengan Israel ada krisis ketaatan. Tiap kali ada krisis ketaatan, minta kepada Tuhan, minta dirimu disiapkan Tuhan bagi tujuan Tuhan dalam generasi ini. Orang lain tidak taat, tapi saudara bisa taat dan melihat Tuhan bawa dirimu, bawa saudara ke dalam rencana Tuhan bagi generasimu. Di dalam buku sebelum Hakim-Hakim, yaitu Yosua, kita baca bagaimana Israel punya satu orang pemimpin dan Allah menyertai bangsa itu. Tetapi di Hakim-Hakim kita baca bagaimana Israel dipimpin beberapa orang, namanya Hakim-Hakim. Dan Allah menyertai pemimpin-pemimpin itu, tapi bukan seluruh bangsa. Itu Hakim-Hakim 2 ayat 18 jelasin. Itu Tuhan menyertai orang, tapi tidak tentu dia menyertai Israel seluruhnya. Kenapa? Ada 3 hal. Karena bangsa Israel gagal mengalahkan musuh dan menduduki tanah perjanjian. Mereka masuk, mereka puas dengan kemenangan separuh, kemenangan sebagian. Jadi mereka tinggalkan orang Kanan sebagiannya.
Tuhan suruh mereka masuk tanah perjanjian, musnahkan semua, tapi mereka tidak buat. Mereka kasih tinggal sebagian. Mungkin dalam hidup ini kita rasa kemenangan, okey, kalau saya hanya separuh. Oh, saya jaga hati, saya jaga mulut, saya jaga mata 70% waktunya. Cukuplah? Cukupkah atau tidak? Kedua yang Israel buat, karena mereka gagal mengikuti semua perintah Tuhan dan mengajarkannya kepada anak-anak. Ingat Ulangan 6 ayat 1-6, kita pernah belajar bahwa Israel harus pegang perintah-perintah Tuhan dan mengajarkan siang dan malam kepada anak-anak yang akan meneruskan. Yang membedakan Israel daripada semua bangsa lain di dunia adalah kami adalah bangsa yang mendengar dari Allah yang hidup dan kami melakukan pesannya. Wow, itu yang membuat mereka beda. Shema. Kami mendengar dari Allah yang hidup dan kami melakukan pesannya. Tapi mereka gagal melakukan semua perintah Tuhan dan tidak mengajarkan kepada anak-anak. Dan ketiga, bangsa Israel gagal melekat kepada Tuhan dan mereka kompromi dengan ajaran adat dan ilah-ilah lain di negara yang mereka duduki. Dan saudara harus ingat, apa yang dibiarkan dalam hidupmu yang tidak berkenan kepada Tuhan, sedikit pun akan mulai berpengaruh dalam hidupmu. Dan itu yang terjadi dengan Israel. Mereka bangkit gagal lagi. Karena rasa nyaman dan tidak takut akan Tuhan. Dan selama 20 tahun orang Kanan menguasai Israel dengan kejam. Sesera buat kejam. Dan Deborah bangkit sebagai pemimpin. Kenapa Deborah bangkit? Krisis kepemimpinan. Dan ini saudara menemukan kekuatan baru dalam dirimu. Keunikan dan kekuatan dalam dirimu bisa nonjol waktu ada krisis kepemimpinan. Situasi sulit sekali dan bangsa bersujud kepada Tuhan. Ayat 3 kita baru baca. Kejam dari Sisera dan 900 kereta besi dan pasukannya, orang kanan, bikin mereka susah dan mereka berseru, Tuhan tolong. Dan Tuhan selalu siapkan pintu, peluang di dalam kondisi yang susah. Hanya kita tidak selalu melihatnya. Tidak ada hopeless situations, hanya hopeless people. Dan kita selalu bisa melihat Tuhan punya jalan keluar kalau kita buka mata. Dan pada saat itu tidak ada orang lain bangkit. Menurut budaya Israel harus ada laki-laki yang bangkit dan pimpin. Tapi tidak ada laki-laki, tidak ada siapapun yang mau. Jadi dan Tuhan bangkitkan Deborah, perempuan. Siapa mau terima undangan Tuhan? Contoh kalau saya ada tamu dan saya di depan rumah perlu bolpen untuk tanda tangan. Saya tanya anak, anak bawa bolpen, Bapa mau pakai. Dia tidak bawa. Bukan saya tanya lagi, bisa bawa bolpen? Dia tidak bawa. Saya akan buat apa? Saya akan cari anak lain yang mau taat. Anak lain bisa bawa bolpen. Saya akan cari anak yang mau taat. Tuhan seperti itu. Tuhan mau dekat dengan kita yang taat kepada permohonan dia. Dan dia mau bangkitkan siapa mendengar. Dan Deborah buat dengan gayanya dia sendiri. Dia tidak tiru orang lain. Ayat 5, di bawah pohon. Luar biasa. Di bawah pohon. Dia bukan di dalam istana, bukan dalam ruangan kehakiman. Dia pimpin di bawah pohon. Dan masalah-masalah keluarga intern dibawa kepada dia dan dia urusin. Mungkin bisa bilang dia punya karunia ibu. Dan ada krisis ketiga, krisis kepercayaan diri. Dan ini yang kita baca dari ayat 8. Waktu dia panggil Barak dan kasih tahu Barak ini, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Ya, jadi
krisis kepercayaan diri. Deborah mendengar dari Tuhan sesuatu yang sangat penting. Nah, apakah mendengar suara Tuhan sulit? Tidak. Waktu saya kuliah ada orang yang missionary yang dari negara lain, saya tanya dia bagaimana bisa dengar suara Tuhan. Saya mau dia kasih tahu langkah ini, detail ini, dan dia hanya jawab begini, Jim, kamu akan tahu bahwa kamu tahu bahwa kamu tahu. Wow, akan yakin ini suara Tuhan. Dan kenapa suara Tuhan penting? Karena itu yang membuat kita bertahan dalam waktu yang susah. Saya selalu tanya missionaries, kenapa datang ke tanah Papua? Ada 3 jawaban yang selalu muncul. 1, saya lihat kekurangan, keperluan yang ada di Papua, saya mau layani. Ya, itu baik, mereka tahan 1, 2, 3 tahun, tapi waktu susah mereka angkat kaki dan pulang. Atau mereka datang, mereka bilang, saya mau bayar hutang kepada Tuhan karena dapat second chance, keselamatan dalam hidup ini. Itu baik. Tahan 1, 2, 3 tahun, tapi waktu susah, mereka angkat kaki pulang. Tapi ada mereka yang datang dan bilang, saya datang karena saya dengar suara Tuhan. Tuhan mau saya di sini. Mereka betah, mereka bertahan apapun terjadi. Dan Deborah dengar suara Tuhan, dia harus melakukan. Ayat 6. Dia panggil Barak, kasih tahu strategi. Dan Barak namanya artinya petir, kilat. Tapi respons dia kurang percaya diri. Petir kilat. Kurang percaya diri. Jadi Deborah bangkit dan pimpin bersama dia. Dan yang terjadi bisa baca sendiri, 10,000 pasukan dikumpul dari 2 suku Israel, Naftali dan Zebulun. Mereka naik Gunung Tabor dan waktu pemimpin dari pasukan kanan Sisera mendengar hal ini, dia bawa semua 900 kereta besi ditarik oleh kuda dan pasukan dan turun di lembah di depan Mount Tabor itu. Kalau ada orang yang berjudi pada waktu itu mau taruh uang di mana, pasti semua taruh uang dengan Sisera karena dia punya pasukan kereta besi semua tidak akan kalah. Tapi Barak pimpin pasukan turun dari gunung ke lembah di depannya. Sisera menghadap mereka di situ, dan menurut Hakim-Hakim pasal 5 ayat 4 dan 5 dan ayat 20-22, Tuhan turunkan hujan lebat dan sungai Kison yang turun dari gunung itu meluap dari pinggirnya dengan air, dan lembah itu menjadi kolam lumpur dan semua kereta besi tertanam dalam lumpur, dan Barak dan pasukan menangkan perang besar. Mereka tidak tahu sebelumnya bagaimana cara Tuhan, mereka hanya tahu harus taat. Kita buat bagian kita, Tuhan buat bagian dia. Deborah bukan Wonder Woman. Dia tahu kekuatan dia tahu bagian dia. Jadi dia kerjasama dengan Barak. Ayat 12 sampai 16 bisa baca. Deborah buat strategi, Barak pimpin pasukan menjalani strategi. Dan Barak disebut dalam Ibrani 11 ayat 32, orang beriman. Walaupun dia kurang percaya diri, akhirnya dia bergerak dalam tim dengan Deborah. Tuhan tidak cari superhero. Tuhan cari orang yang mau dengar dan melakukan pesannya. Dan bandingkan Barak dengan Simson. Dua-dua punya cerita perempuan dalam hidupnya. Tapi Simson gagal. Tapi Barak menang. Hari ini, sadar ada kekuatan dari Tuhan dalam dirimu. Saudara diciptakan unik. Beda dari orang lain oleh Tuhan untuk merubah dunia. Tuhan berkati semua.